Baik, sekarang kita akan mulai proses untuk praktikum bahan kapas. Prosesnya adalah pemasakan, scoring, dan pengelantangan atau bleaching. Satu batch artinya dimasukkan dalam satu larutan. Nah, jadi proses ini adalah proses untuk mempersingkat waktu total. Nah, sebelum kita mulai proses praktikumnya, seperti biasa kita akan bahas job sheet-nya terlebih dahulu. Yang pertama, nanti Anda isi nama, NPM, kelas, rombel, tanggal mulai praktikum, dan tanda tangan. Seperti biasa ya. Kemudian cek judul praktikumnya, lalu kita lihat diagram alir prosesnya. Ada pengujian awal yaitu penimbangan bahan, kemudian derajat putih dan daya serap. Diodium tidak. Kemudian perhitungan resep, persiapan alat dan zat untuk larutan. Kemudian kita akan proses scoring dulu atau pemasakan dulu. Setelah selesai baru proses bleaching. Dilanjut langsung, nanti kita lihat kita lihat skema prosesnya. Kemudian setelah selesai proses bleaching, langsung pencucian netral atau penetralan, dibilas di air dingin, lalu pengeringan, lalu melakukan pengujian akhir atau evaluasi akhir. Nah, untuk penimbangan bahan sendiri, karena tidak dilakukan evaluasi persen pengurangan berat, maka hanya dilakukan di awal untuk menghitung kebutuhan resep atau kebutuhan zatnya. Ya, kemudian alat-alat dan bahan yang digunakan ini bisa dibaca. Lalu evaluasinya, kita lakukan penimbangan bahan terlebih dahulu. Setelah itu dicatat, kemudian nanti dihitung kebutuhan larutan dan zatnya dan airnya. Kemudian untuk derajat putih kita potong bahan dengan ukuran kurang lebih 1x1, tempel di tempat sedia. Jadi ini bahan awal, kita potong, nanti akhirnya juga kita potong, kita bandingkan mana yang lebih putih. Kemudian daya serap seperti biasa, sama seperti di sizing, menghitung waktu serap. Nah, nanti hasil evaluasi awalnya dicatat di sini, berat bahannya berapa, derajat putihnya nanti akan dibandingkan sampel kainnya sebelum dan setelah proses, kemudian waktu serapnya dicatat berapa detik. Kemudian untuk resepnya ada beberapa hal yang berbeda karena ini dua proses disatukan. Floatnya sama karena satu larutan, H2O2 juga sama. Untuk bleaching saja, jadi nanti H2O2 akan dimasukkan pada saat proses bleaching. Kemudian NaOH dimasukkan pada saat proses scoring, dan sisanya yang dua gini pada saat proses bleaching. Jadi 5 gram per liter pada saat scoring, yang 2 gram per liter pada saat bleaching, sehingga nanti perhitungannya di kebutuhannya harus dipisah. Untuk yang 5 berapa, untuk yang 2 berapa. Kemudian pembasah dimasukkan di awal sebelum proses scoring. Stabilisator juga bisa dimasukkan di awal atau dimasukkan saat proses bleaching juga bisa. Nah, suhunya ini ada dua suhu dengan suhu yang sama, yaitu proses scoring suhunya 90 dan proses bleaching juga sama suhunya 90. Nah, jadi ini bacanya 90 untuk scoring, 90 untuk bleaching. Kemudian waktunya juga sama, 60 untuk scoring, 30 menit untuk scoring dan 30 menit untuk bleaching. Kemudian setelah itu, setelah ada resepnya, silahkan hitung kebutuhannya. Kemudian kita lanjut ke pencucian netral. Untuk pencucian netral kurang lebih sama dengan yang di sizing, cuman bedanya ini zatnya menggunakan asam asetat untuk menetralkan alkali, sisa alkali. Nah, kemudian kita perhatikan skema prosesnya seperti yang tadi dijelaskan di resep. Jadi proses awalnya adalah proses scoring. Ini ada bahan, ada NaOH, dan ada pembasah. NaOH-nya baru yang 5 gram per liter ya. Kemudian masukkan di suhu kamar, kemudian dipanaskan sampai suhu 90.
Setelah mencapai 90, tahan 30 menit. Setelah 30 menit, proses scoringnya sudah selesai, kita lanjutkan proses bleaching. Nah, untuk proses bleaching sendiri, kita hanya tinggal menambahkan sisa NaOH, kemudian zat bleaching, yaitu hidrogen peroksida, dan stabilisator. Kita masukkan di sini, kemudian kita lanjutkan langsung ke proses bleachingnya selama 30 menit. Setelah selesai 30 menit, larutannya dibuang, ganti larutan dengan larutan penetralan, kemudian kainnya dimasukkan. Setelah lakukan penetralan, bilas kain hingga bersih, kemudian keringkan pada stenter, kemudian setelah itu silahkan diisi evaluasi akhir atau pengujian akhirnya. Nah, setelah itu jangan lupa sampel bahannya dilihat untuk menentukan warna kainnya berwarna lebih apa. Apakah lebih putih atau lebih kuning atau lebih coklat. Oke, kira-kira pengisian job sheet-nya seperti itu. Terima kasih.